Tugas PPKN kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Ningtyas dari kelas 12 AKL 2 nomor absen 9. Di sini saya akan memberikan sebuah materi, yaitu materi tentang persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Presiden Soekarno menandai dengan berakhirnya masa Orde Lama yang digantikan dengan kekuatan baru yang lebih dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Beliau muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru, yakni yang pertama, perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70 dolar Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari 1.000 dolar Amerika Serikat. Yang kedua, suksesnya program transmigrasi. Ketiga, suksesnya program keluarga berencana atau KB. Yang keempat, sukses memerangi buta huruf. Akan tetapi, pada masa pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya ada di beberapa bidang berikut. Yang pertama adalah di bidang ekonomi. Berikut adalah beberapa penyimpangannya, yaitu penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 UUD 1945, terjadinya praktik monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi yang bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan juga daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. Yang kedua adalah bidang politik. Penyimpangannya yaitu kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik. Berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme atau biasa disebut dengan KKN biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan juga kepercayaan masyarakat. Yang ketiga adalah di bidang hukum. Penyimpangannya yakni perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberikan peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Segala bentuk penyimpangan tersebut mengakibatkan negara Indonesia terjerumus pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang demikian mencemaskan seperti ini telah membangkitkan gerakan reformasi, menumbangkan rezim otoriter. Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Dan sebagai gantinya B.J. Habibie yang ketika saat itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga dengan masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The end.